Asik, mulai gerimis. Makin seru kami bermain gerobaknya. Panganan gue pada ceburan nang kono becak-becakan iku nang belat. Lori kasih jeluk kok. Iya lah. Ayo nyat. Panganan mari ngono kretem. Aduh, tapi panganan njot ngene mbok mijah. Kaget minyak. Aduh, jadi kotor begini deh. Sudah. Ayo kawan, kita ke rumah Bu Mijah. Teman, sepertinya kami harus membersihkan badan dulu deh. Untung saja di dekat sini ada sungai. Anak-anak di desa kami sering sekali berenang di Sungai Prukut. Sungai ini mengalir dari lereng Gunung Slamet. Airnya sudah pasti dingin. Yeay! Seru sekali bermain jungkat-jungkit alami seperti ini. Sana sih ada apa orang silang? Seneng kamu sebelah ya. Oh, cepetan tolong, kesel aku lang. Sabar ya Farel, nikmati saja jalan kaki di tengah sawah terasering kampung kita. Belang kok ngapa nang kene? Boleh jamur kamu sebelah? Oh. Main belang seru belang. Lik, melu bisa ra Lik? Ya ngene. Asik, rezeki anak soleh memang gak kemana. Kebetulan sekali nih, walau kami sudah biasa berjalan kaki, naik sepeda motor paman jadi lebih cepat. Sepeda motor di kampungku seperti ini teman. Kayu atau bambu di belakangnya sebagai tempat untuk mengangkut hasil kebun atau kayu. Kami juga bisa duduk di sini. Dijamin seru. Selain udaranya sejuk, melihat pemandangan sawah terasering di kanan dan kiri sangat memanjakan mata. Rasanya jadi nggak mau turun dari motor. Ayo kawan, kita langsung ke rumah Paman Wanto. Assalamualaikum, Lik. Waalaikumsalam. Ya lang. Nyong diperanan nang mbok Mijah kon met jamur. Oh iya, Lilike lagi met ayo rewangi sisan. Ya. Wah, banyak sekali jamurnya. Hilang jamur. Ternyata Paman Wanto salah satu pembudidaya jamur teman. Lek, kiarane jamur apa, Lek? Kiarane jamur tiram lang. Wah, ternyata jamur tiram tumbuhnya di tempat khusus. Ditanam di kantong yang berisi serbuk kayu dan pupuk atau yang disebut backlog. Kantong-kantong itu disusun rapi di ruangan yang sejuk dan lembab. Pantas saja Bibi meminta kami ambil di tempat ini. Jamurnya dirawat dengan baik, jadi bersih dan segar. Kilang. Salam. Ayo kawan, kita harus cepat ke rumah Bibi Mijah. Nanti bisa-bisa kita kena omel lagi. Aduh, kilar terem kesekilan nyong kayak aduh. Tinggal lah, lomboan. Tulungi ke aja gue kayak temenan Lara loh. Teman Lara. Waduh, ternyata Farel beneran susah berdiri. Kamu sih suka bercanda, jadinya kami ragu deh. Lara.
Sepertinya kaki Farel terkilir, teman. Ini sih harus segera diobati. Ayo kawan, bantu Farel. Tahan sedikit ya, Rel. Akan kita obati kakimu. Ada-ada saja. Mijeti iki sik ya. Ya, aku karo Reza golek bobo disit. Ya, Lang. Teman, aku dan kawan-kawanku ingin membuat obat untuk kakinya Farel. Namanya bobok Jawa. Kata ibuku, kalau tidak bisa memijat kaki yang terkilir, pertolongan pertama menggunakan bobok Jawa. Di antaranya dari jahe dan merica. Untung saja di daerah sini masih banyak jahe yang tumbuh liar. Jadi tak perlu cari jauh-jauh lagi deh. Cukup apa rong, Ki? Ya wis lagi golek merica. Ya yuk. Teman, salah satu bumbu dapur ini biasa ibuku pakai untuk menambah rasa pedas pada masakan. Meski tak sepedas cabai, cukup membuat badan jadi hangat. Ayo mudun sama bos. Ya. Ki mericanya sakeh. Balik ayo. Ya yuk balik. Ayo Reza, kasihan Farel. Dia sudah menunggu lama. Nah, sekarang tinggal tumbuk jahe dan mericanya. Tumbuk kasar saja sepertinya sudah cukup. Sabar ya Rel, sedikit lagi obat untuk kakimu jadi. Sepertinya sudah cukup nih. Tinggal dibalurkan ke bagian kaki yang terkilir. Setelah itu, bungkus dengan pelepah pisang yang sudah menghitam. Pelepah pisang busuk dipilih karena teksturnya lembut dan membantu menjaga campuran jahe dan merica tetap menempel, sekaligus memberikan rasa yang sejuk pada kulit. Jadi rasanya menggunakan bobok itu akan hangat ya teman. Lang, Ki, pas temen dia kayak juga sambel sih Lang. Obatnya lagi raksi. Nah, kalau teman di rumah kesleo atau terkilir, bisa langsung coba ini. Ramuan tradisional dari kampungku. Ayo, kita lanjutkan perjalanan ke rumah Bibi. Hati-hati kawan jalannya. Awas Farel, jangan sampai jatuh lagi. Batirnya gimana bal-balan? Melo yo. Karena kaki Farel sakit, menjadi wasit sepertinya bukan ide yang buruk teman. Yang penting masih bisa ikut bermain bersama-sama. Pertahankan kawan. Siap. Terima tendanganku Reza. Ya. Ayo rebut lagi kawan. Pelanggaran ora gue ngono gue. Nyorong ora. Tapi wes sisit lah dari mas gata kenapa ora sih? Aduh, bagaimana ini? Wasitnya saja tidak bisa memperhatikan dengan baik. Jadi bingung deh pelanggaran atau tidak. Ya sudah, ayo kawan, kita carikan tongkat kayu untuk Farel. Tenang saja kawan, serahkan padaku. Kalian bantu buatkan saja ya nanti. Teman, sebelum memotong, pilih batang yang lurus. Jangan buru-buru ya, nanti malah kayunya pecah. Sesuaikan panjangnya dengan tinggi Farel supaya tongkatnya pas dan nyaman dipakai. Hati-hati dalam maring rubuh. Alah, iyalah. Minggir kawan. Tuh kan, roboh juga batangnya. Batang ini kami pilih karena cabangnya berbentuk huruf ya teman. Bentuk ini cocok banget untuk dijadikan tongkat penyangga. Karena bagian cabangnya bisa digunakan sebagai tumpuan di tengah. Kalau sudah dipotong, tinggal dirapikan deh. Jam, mesti golek tetepan ge. Iya, jadi bilang. Ge, awas ngasih orang bener maning. Nah, ki sing ket teken ini ge, kita bener ge.
Akhirnya Farel bisa berdiri sendiri. Ayo kawan, kita serang kembali. Jangan sampai bola keluar lagi dari lapangan. Tenang. Pelanggaran gue. Nah, gitu dong Rel. Harusnya dari tadi kamu memperhatikan. Kalau seperti ini kan jadi adil. Bola dari kami ya. Siap-siap menerima tendanganku kawan. Ayo Reza, berikan bolanya padaku. Gol! Mantap. Kerja bagus kawan. Nah, siji. Tidak apa kawan, kita cetak lagi gol selanjutnya. Semangat! Ayo Umam, berikan lemparan terbaik. Tangkap Reza. Ya, gol! Berhasil. Keren kawan. Gue lang. Oke, kan jujur jamur mereng goreng bok meja. Iya. Lalen ayo. Untung kamu ingatkan Rel. Karena kasihkan mais, jadi lupa deh kalau harus mengantar jamur ini ke Bibi. Yuk. Ya. Lang. Entah ini kinyong sikile lari kilo. Lalen. Ayo londokan. Bukan. Aduh, lari. Habislah kami. Sudah terlalu lama kita untuk mengantar jamur pesanan Bibi. Assalamualaikum, Bok. Waalaikumsalam. Kok sih pada pesan bilang? Perintah kon jukut jamur, pokok suwe temen. Lah gue si Farel sih kira ke prime. Iba nang dalan. Ora prime, Bok. Ora wis ditambani nggak sementara. Oh ya wis, kira wangi nyong masak ya. Maaf ya Bi, gara-gara kami jadi lama deh. Ayo kawan, kita bantu Bibi. Bagaimanapun, kita harus bertanggung jawab. Reza cepat sekali tuh buat permainannya sendiri. Gak apa-apa deh, kami saja yang bantu masak. Setelah aku menyelesaikan ini, gantian ya mainnya. Di jamur ke. Kali ini Bibi membuat tumis sayur jamur. Lihat, isiannya banyak sekali kan? Aku jamin nenek pasti senang. Ayo Bi, bikin jamurnya yang banyak ya. Sudah mulai harum nih masakannya. Aku yakin masakan Bibi pasti enak. Mabune enak ya, Mbok. Kok kencot ya? Iya, yang dari kencot ya. Ya wis, gue pada matang ya, bisa dimatang iki ya. Ya. Asik. Ternyata kami bisa mencicipi masakan Bibi. Aku pikir cuma membantu saja. Asik. Sudah matang nih jamurnya. Yuk pada mamcah. Yuk. Wah, ini sih makan siang kesukaanku. Tumis sayur jamur, tempe goreng, dan gak lupa makan pakai kerupuk. Walaupun sedikit pedas, tapi rasanya bikin nagih teman. Selain enak, Bibi memasak jamur karena memiliki protein nabati yang baik untuk lansia. Makanya cocok sekali untuk nenek terima. Enak apa ora pulang? Enak. Maning gue? Ya. Regane sih ya. Masakan Bibi memang juara. Sayang sekali kalau tidak nambah. Kesempatan hanya datang sekali teman. Sawis pada warga burung. Weh. Gue emang kok lawu dijujuk namanya biungnya ya. Sunya, Bok. Ya, Sunya, Bok. Teman, nenek terima ini sudah tinggal sendiri di rumahnya. Tapi tidak perlu khawatir karena warga kampungku selalu membantu apapun yang dibutuhkan nenek terima. Ini lantar rantangnya Mbok Mija. Syukurlah, tumis sayur jamur akhirnya sampai juga ke rumah nenek.
dong. Ya. Enak. Kue getuknya enak sekali. Aduh. Ribet umat maneng. Iya kok. Kenapa? Aduh, terus tiba yung. Jajan ini dipijat. Akhirnya kaki Farel dipijat sama nenek. Kalau sudah di tangan nenek, sudah terjamin pasti akan sembuh. Kenapa? Tahan saja kawan, yang penting kakimu sembuh dan gak jadi wasit lagi deh. Ini hamparan kebun nanas madu milik pamanku. Nah, ini dia si kuning manis yang kita cari. Nanas madu khas desa Siwarak, kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Siapa yang gak kenal nanas madu desa Siwarak? Bentuknya memang mungil, tapi rasanya manis seperti madu. Kata paman, nanas bisa dipanen pertama kali jika sudah berumur 2 tahun sejak masa tanam. Sebelum dikirim, si madu harus dipisah-pisah terlebih dahulu berdasarkan tingkat kematangan dan ukurannya. Lang, bolang, wis rampungan urung. Wis. Oh ya wis, udah gua bali ya. Yuk, coba bater-bater pada balik. Selain rasanya yang legit saat dinikmati langsung, nanas madu juga bisa dikreasikan menjadi berbagai macam olahan makanan loh. Eits, bukan cuma dibikin dodol ya. Kami memiliki olahan khas dari nanas madu, yaitu sambal nanas madu. Kulitnya jangan dibuang ya, Jip. Nanti akan kita olah untuk dijadikan minuman. Ayo, Tino, bantu kakak. Cuci bersih dulu nanasnya sebelum dipotong. Sama seperti membuat sambal pada umumnya, semua bahan dikukus terlebih dulu. Selain membuat lunak, bahan yang dikukus membuat sambal jadi lebih tahan lama. Selain nanas, siapkan juga cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Awas, awas, panas, panas. Sebelum diulek, dinginkan dulu sebentar ya, biar nggak terlalu panas. Urusan pengulekan, serahkan saja pada ahlinya. Aku menyiapkan bahan lainnya saja. Kata Bibi, fungsi nanas madu pada sambal hampir sama dengan fungsi buah tomat. Bedanya, bunga nanas sambal terasa lebih manis dan segar. Proses selanjutnya tinggal digoreng. Selama di dalam wajan, sambal nanas harus terus diaduk biar nggak gosong. Lama tidaknya proses masak tergantung berapa banyak sambalnya teman. Kalau sebanyak ini sih perlu waktu sekitar 1 jam. Kita tinggal dulu sebentar sambal nanas madunya ya. Sekarang kita bantu Bibi menyiapkan minuman spesial dari kulit nanas madu. Cuci bersih dulu kulit nanasnya. Bahan lain yang harus disiapkan yaitu jahe. Setelah dibersihkan, jahe kemudian digeprek supaya sarinya keluar sempurna. Semua bahan sudah siap nih teman. Yuk kita rebus. Kulit nanas madu, jahe, gula pasir, dan garam semuanya masuk ke dalam kendil perebusan ini. Aduk-aduk sampai mendidih. Wah, minumannya sudah bisa diangkat dan dinikmati bersama nih teman. Tunggu
makan seroto khas Purbalingga pakai sambal nanas madu. Swagere. Pedasnya pas, manis nanasnya juga khas banget. Jangan lupa, kita juga punya minuman segar nih, Kulnas Jahe. Selain menyegarkan, juga menyehatkan. Ayo, habiskan teman-teman, masih banyak nih. Teman di rumah ada yang tahu gelagah? Gelagah adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang tinggi batangnya bisa mencapai 1 sampai 2 meter. Bukan batangnya yang akan kami manfaatkan, tapi bunganya. Kebetulan sekarang gelagahnya masih ada yang berbunga. Ada 2 kecamatan penghasil gelagah terbanyak di Kabupaten Purbalingga, yaitu Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Karangreja. Pas banget nih, cuaca hari ini sedang cerah, jadi gelagahnya bisa cepat kering. Selanjutnya, gelagah yang sudah kering harus digebuk atau dibanting-banting seperti ini. Tujuannya untuk merontokkan serbuk-serbuk bunga yang masih menempel di batang. Jadi saat dibawa ke rumah nanti sudah bersih dari debu. Teman di rumah udah tahu kan gelagah ini mau dibuat apa? Ayo, lempar bolanya. Berikan ke teman yang ada di depan gawang. Aturannya, siapapun yang memegang bola tidak boleh berlari, tapi hanya boleh berjalan maksimal 3 langkah. Yes, masuk. Kita dapat 1 poin. Oh iya, kami menyebut permainan ini kuda gelagah. Karena selain bersaing memasukkan bola ke gawang, setiap pemain juga harus mengendalikan mainan kuda-kudaan yang terbuat dari bunga gelagah. Lihat nih, mirip seperti ekor kuda kan? Terlalu asik menyerang, gawang kita jadi kemasukan nih. Tidak apa teman, ayo kita serang lagi. Duh, kenapa kek? Dia nyejar licin, gue salah apa-apa. Wes, nyat. Tuh. Apapun permainannya, kita harus selalu jaga sportivitas ya teman. Jangan sampai merusak hubungan pertemanan hanya karena persaingan dalam permainan. Bolang, kue gelagahnya malah gue dolanan kok. Ya wes, gue diberesin di rumah. Cepet ya. Ya yuk. Yeha! Ayo teman-teman, saatnya kita beraksi. Ini dia, kendaraan ala Sibolang Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kami biasa menyebutnya gledekan. Bukan hanya untuk bermain, gledekan ini kami manfaatkan untuk mengangkut gelagah. Keren kan? Tapi awas, lengah sedikit bisa jatuh deh. Woi, tutup sing alun-alun, sing hati-hati. Paman, tolong paman, minggir. Aduh. Aduh. Duh, maafkan kami ya paman.
karena kurang berhati-hati saat bermain. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, kurang aja bantar-bantar. Sebagai balasan karena sudah membuat kakak marah, sekarang kita bantu kakak membuat sapu gelagah yuk. Sudah ada bibi dan paman juga nih yang sudah ahli membuat sapu gelagah. Bunga gelaga yang sudah kering harus dipisahkan satu persatu dari tangkainya seperti ini teman. Tahap selanjutnya, gelaga harus diikat sesuai dengan kebutuhan pembuatan sapu. Supaya lebih menarik, sapu gelaga diberi pewarna dengan cara direbus. Butuh waktu 30 menit sampai berjam-jam untuk menunggu hasil pewarnaannya sempurna. Nah, seperti ini deh hasilnya kalau sudah diberi pewarna. Menarik kan? Tinggal proses jahit dan pemasangan aksesoris lainnya. Tidak sembarangan orang bisa melakukan ini nih. Harus punya keahlian khusus. Saat bagian sapu sudah beres, tinggal pasang deh bagian pegangannya. Aku bantu pasangkan ya paman. Kayu pegangan ini terbuat dari bambu khusus. Tinggal pasangkan saja sampai erat, kemudian paman deh yang rapihkan. Sudah jadi nih sapu gelagah khas Purbalingga. Paman dan bibi sudah puluhan tahun membuat sapu gelagah. Per hari ada sekitar 100 buah sapu yang dihasilkan. Si Bolang tidak hanya senang bermain teman, tapi juga harus pandai membuat mainan sendiri. Nih, kami beritahu caranya membuat mainan perahu motor dari pelepah batang pohon pisang. Nah, pelepah batang pohon pisang ini yang akan menjadi badan perahunya. Sekarang tinggal kita buatkan lubang di bagian tengahnya. Lubang ini berfungsi untuk tempat motor perahunya. Jadi pastikan buat dengan rapih ya. Supaya tidak gampang patah. Sekarang tinggal kita buat baling-balingnya. Masih dari bahan bambu. Kali ini siapkan yang bentuknya sedikit lebar. Potong bambu dengan panjang seruas jari telunjuk. Perhatikan baik-baik. Kalau masih terlalu tebal, harus kita tipiskan dulu. Supaya gerak kincirnya lebih maksimal. Sip deh, tinggal buatkan sedikit ruang untuk menggabungkan kedua kincirnya. Kalau sudah, ikat keduanya dengan karet gelang. Sudah jadi nih baling-balingnya. Saatnya kita rakit. Bambu yang tadi kita bentuk berfungsi menjadi rangka motornya. Selanjutnya, pasangkan karet atau sejenisnya di bagian tengahnya. Pastikan terpasang dengan kencang. Kalau sudah rapi, tinggal pasangkan deh baling-balingnya. Putar menggunakan karet yang sudah dipasang. Sudah jadi nih teman. Gimana? Keren kan? Saatnya uji coba. Asik. Perahu motornya berfungsi dengan baik. Memang tidak bisa lama melaju karena perahu bergerak
hanya mengandalkan baling-baling yang berputar dengan karet. Kalau baling-baling sudah tidak berputar, tinggal kita putar lagi deh. Teman, sampai jumpa di cerita anak lainnya ya dari seluruh Nusantara. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.